Oke, jadi pemetaan ERD ke model relasional ya. Kalau kalian waktu pertama kemarin belajar ERD, di mana ERD itu, sebentar. Oke, ERD itu adalah desain ya. Jadi kita menentukan mana entitas, atribut, kemudian ada relasi. Nah, ketika nanti akan diaplikasikan ya, sama seperti yang sudah saya bahas, nanti bentuknya di dalam database itu akan menjadi bentuk tabel. Nah, di tabel ini nanti kita sudah nggak tahu lagi, relasinya nggak kelihatan ada garisnya ya. Sehingga ketika kita merelasikan dalam bentuk model relasional, suara saya jelas nggak ya? Soalnya di rumah saya agak bisik. Jelas, Ibu. Masih jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Jadi ketika kita nanti merelasikan ke model relasional, itu nanti kita butuh ya yang butuh untuk mengubah relasinya ya berdasarkan aturan-aturan yang sudah kita pelajari kemarin. Misalnya ketika ada one to one. Nah, nanti akan gimana ya? Jadi kalau ada one to one kemarin sempat berarti salah satu FK-nya ya akan masuk ke yang total gitu kan ya. Kalau misalnya sama-sama nggak ada total atau parsialnya berarti salah satu saja bisa. Terserah kalian milih yang mana. Kalau ada one to many maka primary key-nya yang one akan masuk ke yang many ya, ataupun atribut yang ada di relasi juga akan masuk ke yang many ya, seperti itu. Kemudian kalau ada many to many akan dibuat tabel baru ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti di tabel-tabel baru ataupun tabel yang berelasi itu kan akan mengambil FK atau primary key ya, ngambil primary key dari tabel lain dan kita sebut sebagai FK atau foreign key. Ya, kemarin sudah sempat saya bahas ya. Jadi ada foreign key yang menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya terhubung dengan tabel yang lain. Kayak gitu. Oke, ini seperti yang kemarin ya sudah ya. Nah, nanti ya ketika kita sudah punya tabel-tabel itu ya nanti kita bisa mengaplikasikannya ke dalam database. Nah, kemarin sepertinya di kelas ini belum saya bahas ya. Nah, nanti kalau kita sudah buat yang namanya CDM ya atau CDM itu apa? Konseptual database konseptual data model ya. Jadi nanti setelah kita mengubah atau memetakan ERD ke model relasional, kita juga bisa melanjutkan ke tahap pembuatan CDM atau konseptual data modeling yang minggu lalu sempat saya kasih tahu ya. Di job sheet ini ada contohnya pakai aplikasinya namanya Sybase Power Designer. Nah, jadi nanti bisa kita buat CDM atau konseptual, di mana konseptual itu sebenarnya sangat mirip dengan ERD versi Martin. Ya, ERD versi Martin. Bedanya apa? Nah, nanti di situ akan ada tipe data. Jadi kita akan menuliskan tipe datanya di situ. Ada tipe data, kemudian tipe datanya ya kita sesuaikan dengan isian nanti apa yang kita inginkan di dalam tabel tersebut. Ya, jadi ini saya bahas sedikit ya tentang tipe data. Saya kira kalian udah paham, mungkin kita ngulang aja. Jadi seperti ini ada kode anggota. Kode anggota itu biasanya kan bentuknya apa? Datanya, isinya. Karakter atau angka? Atau mungkin gabungan keduanya? Ya, jadi bisa angka, bisa bisa karakter, gabungan keduanya ya. Jadi kalau kita menggunakan yang seperti itu, kita akan memilih tipe data varchar atau char ya. Bedanya apa? Ya ini masih ingat ya, apa bedanya varchar sama char? Ada yang masih ingat? Izin menjawab. Ya. Ya, silakan Alizul dulu ya. Kalau misalkan varchar itu kita bisa ngatur jumlahnya, Bu. Jadi misalkan varchar 30 berarti nanti ya varcharnya ada 30 gitu maksimal. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak ngisi sampai 30, tetap terhitungnya sebanyak 30 gitu. Tapi kalau char itu lebih cocok kalau misalkan jumlah karakternya tuh kayak masih tetap misalkan mungkin kayak nim
itu kan pasti jumlahnya sekian gitu. Nah, itu Ya, bisa digunakan. oke, betul ya. Jadi yang dijelaskan sama Alizul. Nah, kalau misalnya kita mau memilih char atau varchar, kalau panjangnya sudah tetap, betul kita pasti pakainya char. Jadi kode, biasanya kode itu kalau misalnya kalian masuk ke apa Indomaret gitu ya, kan pasti ada kode-kode barang. Nah, kode barang atau kode anggota itu biasanya jumlah panjangnya sama ya. Jadi kita pakai char. Jadi kalau 5 ya pasti nanti isinya ada 5 karakter. Sedangkan kalau varchar ini hanya mengisi maksimalnya ya. Walaupun kita nggak ngisi 30 nggak apa-apa. Yang penting maksimal 30. Jadi kalau lebih dari 30 itu nggak bakalan bisa disimpan gitu ya. Gampangannya seperti itu. Jadi kalau kode lebih baik kita pakai char ya, karena biasanya kode sudah punya format tertentu, sama kayak tadi NIM gitu ya, sudah ada format tertentu dengan panjang yang tetap, panjang karakter. Ya, Ali Murofit, silakan tanya apa? Izin bertanya Bu, untuk Ya. menentukan panjangnya sama keterangan itu gimana ya Bu? Kok ada maksudnya varchar nggak mesti 30, terus mana keterangannya itu ada yang harus diisi, ada yang enggak, terus Oh ya. gitu Bu. Ya, Oke ya. makasih. Jadi sebenarnya keterangan di sini ini sesuai dengan yang mau bikin tabelnya ya, yang mau isi tabelnya. Jadi kalau misalnya di sini char gitu ya, nentukan oh carnya 5 ya, ini terserah saja ya. Ini orangnya yang bikin job sheet ini berdasarkan di sini sepertinya ya disebut kodenya 5 karakter ya, diawali dengan NT-nya. Jadi di sini ngikutin saja sesuai yang ada di soal atau sesuai dengan yang skenario yang ditulis di sini. Kalau misalnya nggak ada bagaimana ya, kalian bisa mengasumsikan sendiri. Jadi misalkan panjangnya 5, awalnya kalau anggota nanti A gitu ya. Diawali huruf A diikuti dengan angka gitu ya, terserah ya, nggak apa-apa. Yang penting di sini bisa menjelaskan nanti format datanya seperti apa ya. Format datanya seperti apa. Nah, kalau nama varchar ya, nama kan sudah cukup jelas ya, maka nggak apa-apa nggak dijelaskan. Kayak alamat kan kita udah tahu alamat isinya ya mungkin jalan, kota gitu ya. Kalau kalian sudah cukup jelas nggak apa-apa nggak ditulis, tapi kalau mau menjelaskan lagi nggak apa-apa. Jadi misalkan alamat ditulis diisi dengan jalan, kemudian RT, RW, nomor rumah gitu ya nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini memang ada yang harus diisi. Nah, sebenarnya di sini ya keterangan harus diisi ini bisa diisikan kalau memang data tersebut wajib diisi. Misalnya ya, kalau ada tabel anggota, apakah mungkin tabel anggota nggak punya isian, ya, kode anggotanya kosong, 0 gitu. Boleh apa enggak? Nggak boleh ya, jadi harus diisi. Makanya keterangannya ada keterangan harus diisi. Begitu juga nama. Kalau kode anggota cuma punya kode aja sama alamat, bingung ini. Oh, ini anggotanya yang namanya yang mana gitu kan. Jadi nama itu kan penting sekali kan dalam tabel anggota. Makanya juga harus diisi ya. Kalau alamat mungkin aja nggak apa-apa, nggak tahu alamatnya ya. Bisa jadi alamatnya nggak diisi dulu, yang penting udah tahu namanya gitu kan, nggak apa-apa. Kayak misalnya kalian biasanya mungkin apa masukkan di Shopee gitu kan, pertama-pertama kan cuma butuh email sama nama. Kalau alamat kan nanti bisa kan, nggak diisi langsung sekarang gitu kan. Nah itu makanya di sini nggak dikasih keterangan harus diisi, karena memang nggak wajib ya. Kayak telepon juga di sini nggak ada keterangan berarti ya memang nggak wajib juga. Ya. Nah, sebenarnya di sini ada yang sedikit keliru sih menurut saya ya. Telepon itu integer atau bukan ya? Integer harus. Kalau saya numerik. Varchar, Bu. Varchar, numerik, integer. Nah, sebenarnya ya, kalau telepon itu kan tulisannya gimana sih telepon itu? Biasanya kalau telepon itu kan 0 gitu ya. Kalau kita sih gampangnya 085, 6 atau 0811 gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dianggap integer, nanti ketika disimpan nolnya jadi hilang. Angkanya jadi tinggal 8512. Nah, sebaiknya ini tidak disimpan sebagai integer tapi sebagai mungkin varchar ya, varchar. Jadi varchar, kenapa varchar? Karena angkanya juga panjangnya beda-beda kan. Mungkin ada telepon-telepon baru angkanya sampai 13 angka.
Ada juga mungkin yang lama itu ada cuma 10 angka, ya kan? Jadi kita bisa ngambil varchar yang paling besar. Jadi varchar 13 misalkan, kayak gitu ya. Jadi lebih baik varchar. Dan ketika kalian memilih integer, ya, ini butuh diingat ya. Ketika milih integer itu biasanya integer itu bisa dioperasikan. Misalnya ya, ada jumlah transaksi. Jumlah transaksi kan kalian butuh menjumlahkan setiap barang gitu kan ya. Nah, itu pakai integer karena memang kita butuh menjumlahkan ya. Nah, misalkan ada data tinggi badan, misalnya ya, tinggi badan ini ya cuma cukup disimpan saja, nggak usah dioperasikan, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi, maka saya nulisnya pakai integer atau bukan? Bukan, Bu. Bukan ya. Jadi kalau memang nggak butuh dioperasikan itu nggak apa-apa, nggak pakai integer gitu ya. Misalnya, oh tinggi badan itu cuma nyimpen aja tinggi badannya dia misalnya 170, nggak mau di rata-rata, nggak mau diapa-apain, ya sudah berarti simpan saja sebagai varchar ataupun char. Nah, jadi kalau kita milih integer ya atau double kan yang ada koma-komanya gitu ya. Ketika milih seperti itu, lebih baik memang itu untuk yang benar-benar dilakukan operasi, penjumlahan, pengurangan, pembagian, rata-rata, dan lain-lain ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Nggak ada pertanyaan ya. Ini sama, ini anggota kasir, tipe Terus datanya. untuk Ya. yang integer itu kenapa lengthnya nggak dikasih? Apakah juga opsional gitu, Bu? Ya, kalau integer sebenarnya kalau kalian lihat carinya ya, bentar. Integer itu udah ada bitnya ya. Kalau di, nah integer, nah ini ukurannya itu biasanya dia 4 byte. 1 byte itu kan 8 ya. 8 bit atau 8 karakter. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah menentukan integer, itu pasti 32 bit atau 32 karakter ya. Nah, jadinya makanya ketika kita milih integer nggak usah ditentukan karena sebenarnya di ilmu komputer itu integer itu udah ada jangkauannya 4 byte atau 32 bit gitu ya. Jadi ya sudah segitu. Kalau misalnya kalian nyari big integer ya. Nah, di big integer ini mana ini? Very big integer mana ya di sini ya? Jumlah bit gitu ya. Bit length. Harus dibuka kayaknya. Nah, jadi sebenarnya kayak integer atau float atau apa namanya? Ya, seperti itu ya. Itu sebenarnya mereka sudah ada panjangnya itu sudah ditentukan. Kalau kalian cari search ya nanti ya coba ya di search itu sudah ditentukan panjang maksimalnya. Bit length-nya itu berapa. Nah, jadi makanya kita nggak usah menentukan lagi. Karena di komputer itu udah nyimpen, oh integer itu maksimalnya segini length-nya gitu ya. Di sini sebenarnya tulisannya panjangnya maksimal 10 ini kayaknya ini nggak usah diisi juga ya. Ini karena telepon. Oke. Ilham, iya. Mau tanya apa? Izin bertanya, Bu. Berarti yang cara sama varchar itu bisa diisi angka ataupun huruf gitu ya, Bu, atau karakter yang Iya. simbol-simbol gitu ya, Bu? Iya, jadi kalau char varchar itu pokoknya ASCII ya, ASCII. Kalau misalnya kalian masih ada nggak ya? Dulu kayaknya ada kan pelajaran apa ya yang pengenalan komputer gitu ya. ASCII, ASCII ini apa? ASCII ini ya kalau kalian lihat mulai dari karakter, huruf, angka, simbol itu masuk ASCII, semuanya bisa ya kalau char varchar. Makanya kalau misalnya ada kode gitu ya, biasanya orang-orang kan kalau bikin kode itu ada campuran antara huruf sama angka. Nah, kalau seperti itu kita ya bisa pakai char aja ya. Gitu. Nanti kalau di pemrograman ini ada nggak ya? Mungkin nanti kalian kalau udah belajar apa basis data lanjut itu ada caranya. Jadi otomatis depannya itu karakter, belakangnya itu angka, bisa diisi secara otomatis. Nanti akan diajari, tapi belum sekarang ya. Belum waktunya. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, bisa saya lanjutkan?
Oke, jadi ini masih sama varchar. Nah, ini biaya benar ya, integer ya. Tapi sebenarnya nggak usah dikasih panjang maksimal ya, karena biaya ya sudah ya enggak, mungkin kan ada yang kalau biaya kan ada yang 1 juta atau mungkin ada yang cuma 500.000, ada yang 50.000 kan nggak tahu ya. Jadi nggak usah dikasih panjang maksimal, nggak apa-apa sebenarnya ya, karena integer bisa dihitung. Kemudian tanggal pendaftaran. Nah, ini ada pilihan seperti date time ya, atau timestamp, atau date. Nah, ini juga pokoknya yang berhubungan dengan tanggal-tanggal, kita ya milihnya yang ada date atau time-nya biasanya. Ya, ini kode-kode char, karena kode panjangnya biasanya sama. Ya, itu sekilas ya mengenai tipe data. Jadi nanti hari ini kita juga akan belajar nanti menggambarnya. Kemarin belum sempat saya contohkan ya. Ini kalian udah selesai berarti ya mengerjakannya ini. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Tapi mungkin saya bahas yang nomor 1 aja ya, saya contohkan langsung ya. Nanti yang nomor 2 dan soal hari ini saya bahas minggu depan. Alvina, ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu, permisi izin bertanya yang Ya. dari CDM ke PDM itu punya saya kok nggak ada relasinya ya, Bu, yang di PDM-nya. Oke. Itu apa? Habis ini saya contohkan ya. Sebenarnya harusnya tetap ada garisnya ya. Tetap ada garisnya, walaupun nama relasinya, maksudnya apa? Nama relasinya Ya, yang hilang. tulisan nama Oh relasinya. ya, memang kalau PDM sudah tidak ada seperti itu, tetapi tetap ada garisnya ya. Ya. Ya, jadi kalau ada malah yang salah ya, karena otomatisnya memang hilang nama relasinya nanti di PDM. Gitu. Oke? Ada lagi yang lain? Tapi di contohnya itu kok ada tulisannya, Bu, ya, relasinya itu yang di Ya. PDM. Ini sebenarnya bisa kalian tambahkan sendiri, tapi kalau kalian coba yang generate otomatis ya, itu biasanya nggak keluar. Tapi bisa, kalau mau nambahkan boleh. Jadi yang benar nggak usah ada tulisannya itu ya, Bu, ya? Kalau generate langsung ya, setahu saya kalau generate langsung itu nggak keluar memang. Nggak keluar tulisannya. Ini kan di sini ada kan caranya mengenerate ya. Permisi, Bu. Ya. Itu berarti nanti semisal ujian atau tugas harus ditambahkan apa tidak ya, Bu? Kemarin saya sudah nggak pakai yang tulisannya itu. Ya, kalau saya sih sebenarnya nggak harus ya, karena kalau PDM itu memang nggak harus ada seperti ini. Jadi PDM itu sebenarnya sama kayak yang kalian pernah buka MySQL, ya di MySQL ada designer, nah itu PDM. Nah biasanya memang kalau sudah di MySQL atau di Oracle memang sudah nggak ada tulisannya. Jadi memang nggak wajib ini ada. Tapi kalau memang mau nambahkan sebagai keterangan nggak apa-apa. Kalau ujian biasanya saya kan nyuruh bikin biasanya ya suruh bikin CDM sama PDM. Yang saya lihat ya tulisannya di CDM. Kalau di PDM, asalkan CDM-nya benar, harusnya PDM-nya juga sudah betul. Gitu ya. Oke? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke ya, baik ya. Kita hari ini bahas latihan lagi ya, Mbak, sedikit ya. Bu, sebetulnya bedanya CDM sama PDM itu apanya sih, Bu? Oke, nanti ya saya jelaskan habis ini ya. Siapa ini yang tanya? Ali. Ya, Iya, jadi Bu. kalau CDM, ya CDM itu sebenarnya masih bentuk konseptual atau ya mirip ERD. Jadi dia masih dalam ranah belum masuk mau pakai database apa, ya belum masuk pakai database apa. Jadi di situ ya masih ada bentuk relasi yang seperti ini ya, one to many, many to one itu masih kelihatan di CDM. Jadi dia masih ranah desain lah istilahnya. Nah, ketika desainnya sudah mau diimplementasikan, itu nanti akan jadi PDM. Jadi PDM itu fisikal ya, sudah fisik. Nah, tandanya apa kalau dia sudah fisik? Maka dia harus tahu mau diaplikasikannya itu secara fisik itu ke database apa. Kalau makanya nanti ketika kalian mau bikin PDM itu ada pilihan biasanya. Milih mau pakai DBMS apa? Oh, saya mau pakai MySQL.
saya mau pakai Oracle. Nah, jadi nanti gambar yang tersedia di PDM itu sudah disesuaikan dengan basis data apa yang mau kita pakai. Lebih-lebihnya itu biasanya ke ini, ke tadi ya, tipe data. Nah, kadang-kadang memang ada beberapa DBMS ya, database itu yang tipe datanya itu beda. Jadi mungkin ada integer, ada yang big int, ada yang mungkin ada yang float tapi langsung double gitu ya, nggak sama. Jadi kalau misalnya PDM itu nanti kadang-kadang ada perubahan sedikit di tipe data yang bisa dipakai di DBMS tersebut. Jadi gitu ya. Kalau PDM lebih dekat ke DBMS apa yang mau kita pakai. Sudah secara fisiknya nanti kelihatan dan sudah nggak ada one to many ya. Kalau JDM masih mirip ERD, ada one to many ya, ada kelihatan nama relasinya seperti itu. Cukup jelas? Terus kalau generate itu kita pilihnya yang DBMS yang apa, bukan kemarin itu auto SAP kalau nggak salah. Itu Oh harus iya, milih itu yang ya mana? nanti kalian pilih sesuai yang kalian bikinnya. Nanti saya kasih contoh ya. Maksudnya saya demokan sekalian ya di sini ya. Oke. Ya, memang ini kemarin memang saya belum sempat bahas banyak ya karena minggu lalu ada miss ini kan. Saya yang kuis itu jadi agak mundur semua. Makanya ini saya jelaskan lagi di sini ya. Kalau sudah ngerjakan gimana, Bu? Kemarin kelas 1-nya, kelas 1C untuk job sheet yang minggu ini, saya kasih tambahan waktu. Jadi kalau memang merasa, oh punya saya masih kurang benar, nanti kalian boleh membenarkan. Tapi kalau kalian sudah merasa, ya sudah nggak apa-apa, ya sudah ya, nggak apa-apa. Jadi nanti saya kasih tambahan waktu 1 minggu sampai minggu depan kalau memang masih ingin memperbaiki job sheet minggu ini. Oke, jadi ini saya seperti yang kemarin ya, akan mengubah ERD menjadi bentuk relasional. Oke, seperti ini ya. Ini job sheet minggu berapa ya ini ya? Minggu 3 apa? Mungkin saya ngasih contoh sendiri, saya juga lupa ya. Kira-kira seperti ini, ada gambar seperti ini. Ada berapa entitas? 3 ya, berarti nanti dari 3 entitas ini akan kita buat tabel dulu. Oke, yang pertama mungkin yang barang dulu ya, yang paling kiri. Barang. Di barang, mana yang menjadi primary key? Sudah saya tulis. Kode barang ya, ini bisa kalian tandai seperti ini ya. Primary key, ya karena dia memang yang unik ya nanti ya. Kemudian ada nama barang dan harga. Oke, seperti ini. Nah sekarang kita lanjutkan ke kategori. Oke, kategori primary key-nya adalah kode kategori ya. Dia sebagai primary key. Kemudian ada jenis. Lanjutnya ada penjualan. Primary key-nya adalah kode penjualan. Udah tahu semua ya, tentukan primary key ya. Kemudian ada kasirnya siapa, ya, tanggal, dan total. Oke, seperti ini. Mungkin ini ERD-nya nggak terlalu lengkap ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita hari ini nyoba dari ERD, nanti akan menjadi tabel seperti ini dan sampai jadi PDM. Oke, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sekarang baru melihat relasinya. Pertama, antara barang dan kategori. Satu barang punya berapa kategori? Masuk ke berapa kategori? Satu saja ya. Satu kategori punya banyak barang ya. Jadi kayak ini apa ya, di supermarket gitu ya. Sabun gitu kan barangnya macam-macam. Odol barangnya macam-macam gitu kan. Oke, jadi satu kategori punya banyak barang. Masih ingat kemarin kalau ada one to many, maka ayo, primary key-nya yang one akan ke many pindah ke ya. many. Ya. Pindah ke menu. Pindah ke many. Sehingga nanti di sini saya akan menambahkan apa? Saya nambahnya di barang apa kategori berarti?
Barang. Barang ya. Barang, Bu. Barang akan saya tambahkan primary key-nya ya, ini ya. Jadi kode kategori ya. Kalau bisa namanya beda ya. Jadi mungkin kode nggak saya kasih underscore gitu ya, kategori. Nah, ini dia sebagai apa? Foreign key. Foreign key. Foreign key ya, karena dia adalah primary key dari tabel lain. Sudah cukup seperti ini? Ada lagi? Cukup ya? tabel baru. Oke, ya ini masih yang di sini ya, cukup. Oke, nah sekarang kita melihat antara barang dan penjualan. Jadi penjualan itu membeli banyak barang ya. Satu barang juga bisa dibeli di banyak penjualan. Sehingga di sini relasinya adalah many to many. Ketika ada many to many, maka kita Tabel baru, Bu. tambahkan tabel baru ya. Ini namanya terserah ya. Ini saya tuliskan barang penjualan gini aja ya. Nah, jadi ada tabel baru. Nah, tabel baru ini isinya apa? Kode barang sama kode penjualan, Bu. Oke, benar ya. Jadi isinya adalah primary key dari tabel yang terhubung. Karena tabel barang itu primary key-nya kode barang, maka kita juga akan tuliskan kode barang ya. Barang di sini. Oke. Kode barang jual gitu ya, biar beda ya namanya ya. Ini dia sebagai foreign key ya. Yang satunya adalah kode penjualan barang gitu ya, saya bedakan ya namanya ya. Di mana kode barang jual ini foreign key dari barang ya. Kalau yang penjualan barang foreign key dari penjualan. Jadi isinya seperti ini. Ya, karena dia di tengah-tengahnya nggak ada, maka ya sudah, nggak usah nambahkan atribut lagi seperti ini ya. Memang ini kurang lengkap ya, biasanya di sini bisa ditambahkan mungkin subtotal, jumlah gitu ya, cuma di sini nggak ada. Oke, sudah cukup? Ya, Zidni mau tanya apa? Permisi, Bu, izin bertanya. Kalau saya tabelnya buatnya di Excel apakah nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, yang penting kalau ngumpulkan di job sheet, di copy ya. Jangan di file Oh, beda ya. iya, Bu. Heeh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau saya screenshot apakah tidak apa-apa, Bu? Misal barang kategori itu Oh, nggak saya apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dibaca ya. Jangan kayak misalnya kayak gini terus ketutup. Mana ya biasanya ya? Biasanya kan ada ya yang misalnya ketutupan gitu ya. Misalnya ini seperti ini kan nggak jelas kan ya. Nah ini jangan sampai ada yang kayak gini. Harus tetap jelas. Ya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Hilmi? Ini Bu, izin bertanya, itu Ya. yang forensik itu kok harus berbeda, kenapa ya Bu ya? Kalau Oke, namanya sama. iya, Sebenarnya nggak apa-apa, namanya sama ya. Jadi kita menamakan hal yang sama itu nggak apa-apa. Cuma untuk memudahkan saja, maksudnya ketika nanti sudah ada di database ya, sudah ada di database, itu kalau namanya benar-benar mirip, itu kadang kita bingung. Oh ini tadi namanya ini yang ada di tabel yang mana ya, gitu kan? Karena di sini misalnya di sini saya pakai kode penjualan gitu ya. Ini kode penjualan ini yang ada di barang penjualan atau di penjualan. Nah, sebenarnya hanya untuk memudahkan itu saja. Oh, kalau kode penjualan itu yang ada di penjualan barang yang ada di barang penjualan. Tapi kalau mau namakan sama nggak apa-apa sebenarnya. Cuma best practice-nya ya untuk memudahkan kita beri nama yang berbeda. Gitu. Oke, Hilmi? iya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa? Ali? Ya. Saya izin bertanya, Bu. Mm. Untuk penamaan nama kolom kalau kayak tadi ya kayak foreign key gitu, apa ada konvensinya ya, Bu? Mungkin lebih baiknya seperti apa gitu nulisnya? Oh, namanya dinamakan seperti apa? Iya. Sebenarnya nggak ada ya. Jadi kalau kita mau pakai nama yang sama dengan primary key-nya itu sebenarnya nggak masalah. Ya cuma lebih baik ya kalau misalnya mungkin kalian lihat di contoh-contoh gitu ya. Atau mungkin contoh yang pernah saya baca gitu ya. Lebih baik memang namanya dibedakan. Cuma membedakannya seperti apa? Ya nggak ada panduannya, dikasih namanya seperti apa. Yang penting tetap bisa menggambarkan kalau misalnya dia kode ya tetap bisa menggambarkan kode barang gitu ya. Misalnya kode barang tetap bisa
gambarkan kode barang gitu. Jadi nggak ada best practice-nya sebenarnya untuk menamakannya seperti apa. Ya, tapi lebih baik memang diberi nama yang berbeda. Walaupun nggak wajib Terima kasih, ya. Bu. Ya, sama-sama. Oke ya, jadi ini sudah fix ya. Ini hasilnya nanti akan akan seperti ini. Nah, kalau sudah, maka saya akan melanjutkan coba kita akan membuat CDM. Oke, jadi seperti yang saya pernah bilang sebelumnya ya, CDM itu mirip sekali dengan Martin, ya, dengan ERD Martin. Karena itu kenapa sih kok kemarin-kemarin kita Martinnya bahasnya cuma sedikit, bahasnya itu kok kebanyakan yang Chen ya, karena memang Chen itu lebih dasar ya. Jadi kalau yang Martin sebenarnya itu memang sangat mirip dengan CDM ini. Makanya kalau kalian paham yang Martin kemarin, harusnya juga membuat CDM itu gampang. Oke, jadi sebenarnya membuatnya sudah tahu ya, create model di sini kita pilih yang CDM ini ya. Jadi biasanya keluarnya mungkin yang atas ini ya. Kalau mau pertama kali install, kalian cari yang model type, konseptual, dan kalian pilih di sini ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi pertamanya ya kosong ya, nggak ada. Nah, di sini ada toolbox. Nah, toolbox sama kayak ERD untuk menggambar di dalamnya. Kalau kalian lihat, isinya ya yang di sini ya, yang di konseptual diagram. Jadi di sini sebenarnya ada free symbol, ada predefined symbol, tapi ini nggak akan kita pakai ya. Yang banyak dipakai ya yang di bagian konseptual diagram. Dan di sini ada entity ya. Jadi kalau CDM itu sebenarnya karena mirip sama ERD tadi ya, masih mirip dengan ERD, maka dia bentuknya sebenarnya belum tabel, tapi masih entitas ya. Ada entity ya, di sini ada arsitektur area package ya, kita nggak banyak pakai ya di situ ya. Ada inheritance ya, ini kemarin juga sempat dibahas kalau misalnya ada entitas yang punya anak gitu ya, cuma kita juga nggak banyak pakai. Nah, dan di sini untuk relasi-relasinya. Nah, jadi ini entitas kita buat di sini ya. Tadi kita punya 3 ya, langsung aja kita gambar. Nah, jadi untuk menggambar ERD ya, sebenarnya kalian nggak menyamakan dengan tabel yang kita buat di sini, tapi kalian menyamakan dengan ERD-nya. Ya, jadi ketika kita bikin CDM, kita nyamakannya ke ERD, bukan ke tabel. Balik lagi ya, balik lagi jadinya. Nah, kan seperti ini. Oke, paham ya? Di sini ada barang ya. Ini saya buat lagi barang, kemudian atributnya di sini. Nah, ada kode barang. Nah, di sini kita akan menentukan tipe datanya. Tadi kita belum menentukan ya. Jadi di sini kalian juga bisa melengkapi dengan tipe data. Kode barang adalah apa? Kalau kode biasanya kita pakai char ya. Ini panjangnya terserah kalian mau pakai berapa. Di sini saya bikin 5 saja ya. Kemudian nama barang adalah varchar ya, karena panjangnya kan nggak tentu. Dan kita bisa memilih panjang maksimalnya berapa. Harga, nah harga ini bisa dihitung atau tidak? Bisa, Bu. Bisa ya, jadi nanti biasanya kalau kita ngitung itu kan jumlah barang dikali harga gitu kan, harus dikali-kali seperti itu. Karena bisa dihitung, kita bisa pakai apa? Integer ya. Integer atau kalau kalian mau pakai yang koma-koma itu bisa pakai float atau double ya. Kemudian di sini kode kategori sama kayak yang di sini ya. Di sini saya bikin char 5 juga. Maka yang di sini juga char 5. Jenis varchar ya. Varchar 30 mungkin ya. Kode penjualan. Nah, mungkin karena penjualan lebih banyak kan daripada kategori dan barang, kita bisa memberikan lebih panjang. Misalnya char 10. Kalau kasir, ini nama kasirnya adalah varchar ya. Sampai sini, ini saya agak cepat, ini paham ya tapi ya. Untuk tanggal, kita bisa pakai apa? Date and time. Date time ya. Date time. Kemudian total. Total ini kan
Dihitung atau tidak? Total? Dihitung. Bu. Hitung ya, Hitung. berarti kita pakai yang bisa dihitung ya. Integer. Integer. Kemudian ini kode barang tadi, kode barang sama kayak ini ya, pakai char 5, kode kategori juga, oh yang satunya kode penjualan ya, char 10. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi nanti kalau yang di job sheet hari ini ya, kalian nggak cukup ngelis nama kolomnya saja, tapi juga saya minta nanti kalian melengkapi ini ya, tipe datanya juga ya yang untuk hari ini. Oke, jadi seperti itu kode barang. Nah, di sini kalian bisa milih kan. Ini kelihatan ya, nggak bisa saya besarkan memang. Tapi masih jelas? Kelihatan, Bu. Oke, kita pilih karakter ya, char karakter 5 gitu ya. Oke, nah di sini ada pilihan yaitu mandatory, primary, dan display ya. Primary ya seperti yang sudah kalian tahu. Loh, ini kok nggak keluar di sini kode barang. Kode kode barang. Primary seperti yang sudah kalian tahu ya dia untuk primary key ya. Kalau kode barang ini primary key atau tidak? Primary, Bu. Primary ya. Oke, jadi untuk dia akan menjadi P dijentang ya. Otomatis ketika P dijentang maka M itu dijentang. M ini adalah mandatory yang artinya adalah wajib diisi ya. Jadi kayak misalnya kode barang, boleh nggak kita nggak ngisi, langsung di skip, langsung ngisi nama barang? Kan nggak boleh ya. Pasti kode itu harus diisi. Nah, makanya dia mandatory. Jadi kalau primary key udah pasti mandatory, wajib diisi juga. Kalau D ini display. Display itu ya maksudnya ditampilkan. Kalau mau ditampilkan di CDM-nya, maka kita pasti harus ngeklik D. Kalau nggak diklik D ya nanti walaupun ada kolomnya tapi nggak akan tampil. Gitu ya. Oke, di sini nama barang tadi varchar, saya bikin berapa tadi? 50 ya kayaknya. Apakah nama barang primary key? Tidak, Bu. Bukan. Apakah dia mandatory atau wajib diisi? Wajib diisi. Wajib ya. Wajib. Jadi M-nya saya centang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada harga ya, harga. Aduh. Oh, gimana sih? Sebentar. Harga tadi adalah kita pilih yang integer saja ya. Kita buat maksudnya nggak ada koma-komanya ya. Jadi kalian kalau mau float, nah ini kayak gini nih ya. Ada integer itu pasti tadi 4 byte ya atau 32 bit. Kalau short integer ya lebih pendek daripada itu. Long integer lebih panjang lagi 64 bit. Nah, makanya kalau untuk yang sebelah sini ya, angka-angka ini biasanya kita nggak usah memberikan length ya, walaupun mungkin ada yang memberikan keterangan, tapi sebenarnya ini ketika mau diisi itu nggak bisa ya. Jadi memang dia nggak usah sebenarnya dikasih length. Walaupun di sini sebenarnya bisa ya, tapi nggak usah dikasih. Harga harus diisi apa enggak? Apakah barang ada yang nggak ada harganya? Harus diisi. Harus diisi ya, maka kita oke. Nah, kemudian karena ini tadi masih CDM, maka kita nggak perlu menuliskan foreign key ya. Jadi semua yang kita gambar waktu CDM ini sama persis dengan ERD. Kalau di ERD masih ada 3, ya sudah kita cuma gambar 3 atributnya. Oke? Paham? Paham ya. Jadi seperti ini ya. Ya, Ilham. Berarti yang di CDM ini pakai ERD Martin ya, Bu? Ya, jadi CDM ini mirip dengan ERD Martin. Nanti hasilnya ya kayak ERD Martin memang. Belum ada foreign key. Oh ya, bukan memakai ERD Martin itu bukan kurang tepat ya, Bu? Berarti kalau gitu. Sebenarnya ada sedikit perbedaan ya dengan ERD Martin. Mungkin kalau kalian lihat ERD Martin kan belum kita nggak harus ngisikan ini ya tipe data ya kalau ERD Martin ya. Kalau di CDM sudah ada tipe data. Kemudian kalau di ERD Martin kayaknya nggak ada mandatori ini ya. Di sini ada ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Tapi nanti untuk relasinya memang mirip dengan yang ERD Martin yang ada kayak cakar ayam itu ya. Kemudian ada yang 0, pakai minimal maksimal. Nah, tetap seperti itu.
Ya, terima kasih. Oke ya, sama-sama. Saya lanjutkan ya. Kemudian ini ada kategori. Oke, kita buat di sini kategori. Kemudian atribut ada kode kategori ya. Tadi tipe datanya karakter 5. Oke, dia primary key. Ya kan ya? Iya. Jadi otomatis kita centang, M-nya pasti keluar. Satu lagi tadi jenis ya. Jenis tadi, aduh ini salah ya. Kalau salah kalian bisa hapus pakai delete ya. Pakai delete yang di, apa namanya, yang di keyboard. Ini varchar 30 gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Jenis kita isi juga ya. Aneh sekali kalau cuma ada kode, nggak ada kategorinya itu jenisnya apa kan. Jadi mandatorinya juga kita centang. Karena di sini ya seperti ini ya, di ART-nya, maka kita cukupkan sama. Oke, jadi seperti ini nanti hasilnya. Ini kelihatan terpotong, berarti kalian bisa membesarkannya gini ya, biar kelihatan. Oke, ini yang ketiga adalah penjualan. Oke, di sini ada apa? Kode ya, kode penjualan. Tadi saya bikin char 10 ya, jadi seperti ini. Oke. Kemudian dia primary key apa bukan? Primary. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian kasir. Oke, kasir tadi ini nama kasirnya ya, varchar. Butuhkah ditampilkan nama kasirnya? Haruskah diisi? Harus. Harus ya, kayaknya harus aja ya. Biar tahu gitu kan. Kemudian ada tanggal transaksi ya. Ini kita bisa pilih date and time ya, atau timestamp. Oke, sama aja. Jadi kalau kita pilih date aja atau time saja itu nggak lengkap ya, karena kalau transaksi biasanya butuh ada tanggal, jadi pakai date time. Tadi ada yang tanya kah? Iya Bu, permisi Ya, Bu, bedanya date time sama time apa Bu? Time snap itu. timestamp. Iya Bu, Ya, saya juga nggak itu apa apa? ya. And timestamp. Oke ya, jadi kalau ini ya, date time digunakan untuk date sama time. Sebenarnya sama saja ya, date time-nya itu seperti ini. Mungkin formatnya aja yang agak beda ya. Bentar. Nah, saya kan juga nggak hafal ya, jadi kita bisa googling bareng-bareng aja. Kalau date seperti itu, date time bisa ya, ini support range-nya segini kalau date time. Ya. Kalau date time or timestamp lalu oke, jadi kalau sebenarnya date time atau timestamp itu sama aja, cuma biasanya ya kayaknya loh ya. Kalau date time ini kan juga bisa ada microsecond ya. Microsecond, timestamp juga sama microsecond. Kayaknya loh ya, seingat saya kalau kita pakai date time itu microsecond-nya itu nggak default keluar. Kalau timestamp itu biasanya langsung ada komanya microsecond-nya. Sebenarnya sama saja. Untuk apa namanya, ininya range-nya juga kayaknya nggak ada beda ya. Ini ya, range-nya juga nggak beda. UTC ya ini apa ini? Oh ini range-nya. Oh range-nya ada beda sedikit kah? Oh ini ya. Nah saya juga nggak hafal soalnya. Ya untuk perbedaan kayaknya ini range-nya aja. Ini bisa diisi sampai segini. Kalau timestamp itu dari 1970. Jadi kalau kalian ngisi tahun terlalu lama itu nggak bisa kayaknya kalau timestamp. Kalau date time kapanpun tanggalnya itu bisa. Ya, apa ada yang mau tanya siapa? Ali? Iya, saya mungkin izin sedikit Ya, menambahkan yang mengenai ini Bu, yang timestamp sama date time. iya silakan Ya silakan. setahu saya juga memang date time sama timestamp kan memang sama ya Bu. Sama. Namun lebih
waktu penggunaannya, Bu. Jadi kalau misalkan di website kita atau di platform kita gitu, misalkan kita melakukan pengubahan data gitu, ganti nama atau misalkan update nama gitu. Nah, itu kan nanti akan dicatat ya Bu ya waktunya. Nah, untuk mencatat waktunya itu kayak baiknya itu menggunakan timestamp. Sepengetahuan saya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal yang selain itu biasanya menggunakannya date time. Oke, gitu ya. Oke, tambahan ya dari Ali ya. Terima kasih atas tambahan informasinya. Memang setahu saya kalau aplikasi itu lebih banyak yang orang-orang bikin aplikasi itu milihnya pakai timestamp. Tuh. Saya juga sebenarnya nggak tahu kenapa ya dari dulu kuliah gitu dosen saya kalau bikin aplikasi milihnya timestamp. Jadi kayaknya timestamp itu lebih fleksibel tadi ya. Bisa kalau mau ngupdate itu bagusnya pakai timestamp ya. Tuh ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau milih datetime atau timestamp bentuknya itu sama. Jadi ya suka-suka kalian aja ya. Kalau masih di sini ya di database. Mungkin kalau sudah mau bikin aplikasi nanti beda lagi. Gitu ya. Ada lagi yang mau nambahkan atau sudah jelas dari siapa tadi yang tanya Sydney ya? Sudah jelas, Bu. Oke ya, gitu ya. Oke, karena kita sekarang ya masih belajar di SQL ya, kita pakai datetime aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian apakah tanggalnya ditampilkan? Ya ya, kita tampilkan aja mandatorinya. Kok ditampilkan? Harus diisi ya. Jadi kita tampilkan. Oke, sebentar. Ini ya. Kemudian satu lagi total. Total ini tadi karena harga tadi pakai integer ya. Di sini juga saya pakai integer aja. Oke, seperti ini harus diisi juga ya. Karena aneh sekali kalau ada penjualan nggak ada totalnya. Oke, jadi sudah selesai seperti ini. Ya, walaupun kalau kalian lihat di sini ada tambahan ya, ada tambahan barang penjualan ketika kita bikin CDM belum perlu kita gambarkan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kemudian kita akan merelasikannya. Nah, relasinya ini caranya sama kayak kita merelasikan pakai Martin ya. Jadi barang ke kategori, satu kategori punya berapa barang? Banyak. Banyak barang, satu barang punya berapa kategori? Satu. Ya, berarti one to many kan ya. One to many yang ini yang one many relationship. One-nya kategori, ininya barang. Oke, jadi akan keluar seperti ini. Gimana nih ya gesernya biar lebih kelihatan ya. Saya geser. Nah, bentuknya sama kayak yang Martin kan ya, ada bundar, ada yang seperti ini kayak ceker ayam itu. Oke, nah di sini kita bisa menentukan nama relasinya ya, kayak ini tadi memiliki gitu kan, kita bisa nambahkan di sini. Kemudian untuk kardinalitasnya, ini dari kategori ke barang. Jadi tadi kategori itu punya berapa barang minimal? Setiap kategori itu punya berapa barang? Minimal satu? Maksimal? Atau adakah kategori yang nggak punya barang sama sekali? Tergantung intinya Bu ya, studi kasusnya. Iya, tergantung studi kasusnya ya. Jadi mungkin aja kalau tokonya itu nambahkan kategori dulu, belum ada barangnya yang masuk kategori tersebut juga mungkin bisa ya. Oke, tapi di sini kita anggap semua kategori pasti punya barang ya. Jadi minimalnya jadi berapa? Satu. Maksimalnya banyak. Jadi kita pilih yang 1N. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang barang. Apakah ada barang yang nggak punya kategori? Minimal punya berapa kategori barang? Satu ya. Nggak mungkin kan ada barang yang punya kategori. Maksimalnya juga satu ya. Barang cuma ditaruh di satu kategori aja. Jadi seperti ini nanti. Oke ya, ini jadi sama kayak yang Martin ya bentukannya. Seperti ini. Cuma bedanya ini sudah ada
tipe data, mandatory ya yang lebih lengkap. Kemudian sekarang penjualan. Satu penjualan itu jual berapa barang? Banyak. Hanya ya, satu barang itu bisa dijual di berapa penjualan? Banyak. Banyak juga. Makanya dia adalah many to many. Nah, di sini ada ya, many. Kita pilih di sini ya. Di sini namanya apa? Membeli gitu ya, saya samakan aja. Membeli. Kita cek kardinalitasnya. Barang ke penjualan. Barang dijual di berapa penjualan minimal? Apakah ada barang yang belum pernah dijual? Mungkin ya ada ya, barang baru masih 0. Mungkin. Jadi bisa. Maksimal berapa? Banyak. Banyak. Jadi O 0 sama N. Benar ya. Sekarang yang penjualan ke barang. Untuk satu penjualan, menjual berapa barang minimal? Satu ya, nggak mungkin penjualan ada yang nggak jual apa-apa ya kan? Penjualan minimal satu barang, maksimal banyak. Jadi pilih yang ini. Akhirnya nanti bentuknya seperti ini. Oke. Oke, nah jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah selesai ya. CDM kita ya sudah jadinya seperti ini. Sama kayak ERD tadi. Ada 3 entitasnya masih 3 ya. Kemudian primary key-nya ya sesuai tadi ya, kode barang, kode kategori, kode penjualan, dan relasinya juga sama. Cuma dari relasi yang bentuknya chain, kita pindah jadi relasi yang bentuknya Martin ya, yang kayak Martin. Nah, jadi sudah seperti ini. Nah, ini udah selesai berarti. Inilah CDM. Karena CDM masih bentuknya desain, jadi seperti ini. Ya, masih kelihatan ada relasi dan nama-nama relasinya. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Udah ya? Nah, kemudian untuk mengubah ke PDM, nah sebenarnya kalian nggak usah mengubah sendiri ya. Jadi ketika kita sudah bikin CDM yang benar, maka PDM-nya juga bisa kita buat secara otomatis ya. Di situ sudah ada contohnya juga ya. Kita pilih tools, kemudian di sini ya generate physical data model. Nah, jadi ini akan mengubah CDM yang sudah kalian gambar jadi PDM. Kita klik ya. Klik. Nah, inilah yang tadi yang saya bilang. Di sini kita akan memilih DBMS apa yang mau kita pakai ya. Karena memang PDM ini nanti sudah menyesuaikan dengan DBMS-nya. Kalau default-nya apa? IBM kah? Saya ini soalnya udah kadang milih yang lainnya. Jadi mungkin ada default-nya waktu baru install mungkin ini kali ya. Saya juga nggak hafal. Nah, di sini kalian bisa milih. Saya kan maunya pakai MySQL nanti ya. Semester depan lagi. Setelah UTS kita mau pakainya MySQL. Jadi sekarang kita langsung aja pilih MySQL. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. SQL Server, Oracle, SAP ya, banyak sekali. Nah, ini kita milih yang MySQL aja. Jadi seperti ini. Nah, ini kalian sesuaikan ya makanya ya. Oke, kalau sudah kita pilih ya tinggal oke. Nah, di sini di result list kita cek ya. Kalau di result list ini ada pemberitahuan tertentu, maka biasanya CDM kalian itu masih ada yang salah. Biasanya bentuknya apa? Kuning-kuning tanda seru gitu ya. Itu berarti ada sesuatu yang harus dibenahi atau malah mungkin ada tanda silang merah. Nah, itu berarti masih ada yang harus dibenahi. Tetapi ketika result list-nya itu udah kosong, maka ini artinya ya sudah betul yang kalian buat. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, maka inilah PDM yang akan dihasilkan ya. Kalau kalian lihat di sini akan ada 4 tabel. Nah, di sini dia biasanya sudah tabel ya. Loh, kalau kalian lihat PDM di sini bentuknya sudah tabel. Tadi siapa mau tanya? Ilham ya. Kenapa? Iya, Bu. Nanti saya mau dilanjutkan. Oh ya, oke ya. Jadi kalau kalian lihat PDM di sini tuh namanya bukan entity lagi ya. Kalau ini tadi kan masih entity. Nah, di sini namanya sudah tabel. Nah, tabel.
ada reference, sudah bukan relasi lagi. Jadi akan seperti ini. Nah, di sini memang nggak ada tulisannya ya biasanya, tapi kalian boleh ngasih nama ya, boleh dikasih nama kalau mau ngasih. Nah, di sini ya bisa dikasih, bisa ditampilkan namanya tadi ya. Kalau nggak ditampilkan juga nggak masalah. Anissa mau tanya apa? Permisi Bu, izin bertanya kan Ya. di tabel membeli itu kode barang sama kode penjualan itu ada primary key, foreign key itu maksudnya gimana ya Bu? Oke Terima ya. kasih. Habis ini saya jelaskan ya. Oke, jadi seperti ini ya. Sebentar, ini tadi saya jawab Anissa dulu ya, baru nanti ke Ilham ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini sebenarnya dia itu sudah mengubah ya dari CDM ke bentuk model relasional atau tabel. Kalau kalian cek sama tabel yang kalian bikin tadi, ya harusnya ini sama. Ya, ada barang punya kode barang sebagai primary key, ya kode kategori sebagai foreign key. Cuma di sini namanya dia sama ya, dia nggak membedakan nama untuk foreign key-nya ya. Yang lain ada nama barang sama harga. Untuk kategori juga masih sama seperti ini ya. Kemudian ada relasi penjualan, ada tabel penjualan, mana sih? Tabel penjualan kalau kalian lihat PK-nya juga sama ya. Nah, tengah-tengahnya ini tadi tambahan tabel baru di sini dia namakannya sesuai dengan relasi yang kita buat membeli ini ya. Jadi di sini. Nah, di sini ada dua isinya ya, yaitu primary key dari penjualan serta primary key dari barang. Sama ya, ini juga kan char 5 dan char 10 akan ditulis di sini ya. Jadi sebenarnya dia ini ketika jadi PDM mengubah dari CDM atau ERD tadi ya ke bentuk tabel ya, yang sama yang kalian lakukan di sini di Excel ini. Jadi sebenarnya sama persis ini hasilnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kenapa di sini kok ada FK, ada PK ya? Nah, sebenarnya kalau kalian lihat, semua tabel itu wajib punya primary key ya. Semua tabel itu wajib punya primary key. Nah, kalau yang tabel-tabel dari entitas yang sudah kita tentukan sebelumnya, pasti kita sudah menentukan primary key-nya. Bagaimana untuk tabel many to many tadi? Ini kan tadi awalnya kan dia many to many ya. Many to many bentuk tabel baru. Nah, tabel barunya ini akhirnya isinya cuma foreign key saja. Nah, karena tabel itu harus punya primary key ya, menurut aturannya harusnya ya. Maka karena dia cuma punya foreign key, primary key-nya yaitu gabungan dari kedua foreign key. Jadi kalau kalian lihat di sini otomatis primary key-nya yaitu foreign key 1 sama foreign key 2. Kedua foreign key ini digabungkan akan menjadi primary key dari tabel baru. Sehingga nanti ya di sini kalau datanya ini ya misalnya ya data kode barang ada 1 gitu ya. Yang sini kode jualnya 1 ya. Kemudian di sini ada angka 1 lagi, di sini 2. Nah, ini nggak apa-apa ya. Atau di sini 2, di sini 3. Nah, jadi salah satu saja sama, yang penting dua-duanya nggak boleh ada yang sama, karena dia juga akan bertindak sebagai primary key. Jadi nggak boleh ada baris 1 misalnya ya, kodenya 1, di sini diulang lagi. Nah, ini yang salah ya, ini salah, nggak boleh. Karena dia bertindak sebagai primary key juga. Kayak gitu ya. Sudah cukup jelas penjelasan saya? Siapa tadi, Anissa ya? Jelas Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, Ilham? Iya Bu, saya mau tanya yang di apa itu bagian habis apa? Kalau mau ngecek itu tadi Bu. Kalau saya lihat di job sheet-nya kemarin itu kan sebelumnya dicek dulu ya Bu di part yang tes itu. Nah itu saya ada tanda seru gitu Bu, tapi tetap bisa di-generate gitu Bu. Nah tanda serunya ini pengaruh apa enggak ya Bu? Nah itu sebenarnya tanda seru itu nggak mesti ya. Saya juga nggak hafal ya. Coba ya kita ya sekarang nyoba gitu ya. Mengeluarkan tanda seru. Oke, jadi misalkan ini tadi CDM ya.
CDM misalnya yang kategori ini nggak saya kasih primary key ya. Jadi cuma seperti ini saja. Ya, jadi ada satu entitas yang nggak punya primary key. Nah, sebenarnya tadi kalian boleh ya, seperti saya tadi, langsung generate ya. Bentar. Langsung generate atau boleh juga pakai cek dulu ya, mana ya yang cek ya? Gimana? Cek model ini ya. Nah, coba. Ini saya cek model dulu. Cek. Oke. Nah, di sini akan keluar. Oh, saya nggak bisa mengeluarkan yang biru, yang ini ya, yang kuning ya. Saya nggak tahu. Nah, biasanya kalau ada salah seperti ini, maka ada yang salah. Ada yang nggak benar. Oh, ini identifier dari entitasnya nggak ada. Nggak ada yang unik gitu kan dibilangnya. Maka kita butuh nambahkan. Nah, kalau yang seperti ini memang wajib ya, wajib diperbaiki. Cuma kalau yang kuning itu saya nggak tahu ya cara mengeluarkannya gimana biar keluar yang kuning itu ya. Nah, kalau memang hasilnya nggak merubah dari PDM, misalkan masih tetap ada PK, masih ada FK, gitu ya, kan wajib ada PK gitu kan. Nah, itu berarti nggak apa-apa. Tapi kalau memang sesuatu yang esensial yang malah hilang, misalnya, oh mendadak relasinya hilang, atau mendadak PK-nya hilang, nah itu harus dibenahi dulu. Tapi kalau nggak ada kesalahan yang fatal seperti itu, harusnya sih kalau yang kuning itu nggak apa-apa ya, harusnya. Cuma saya nggak tahu juga gimana cara nyontoinnya ya keluar kuning. Nah, soalnya kalau yang kuning itu harusnya warning, cuma peringatan. Kalau yang merah kayak barusan itu adalah error. Jadi ya wajib diperbaiki. Gitu ya, Ilham ya. Oh, berarti belum tentu bermasalah gitu ya, Bu? Iya, tapi ya lebih baik kalau nggak ada apa-apa ya di sini. Jadi semakin kosong itu semakin bagus kalau di sini. Ya kayak ini kan kosong. Nah ini bagus nih, nggak ada kesalahan sama sekali. Emang kesalahannya apa, Ilham? Ya, itu saya juga nggak tahu ya, Bu. Cuma saya itu niru dari di Jobsit itu, Bu. Tapi Ya, keluar. Di Jobsit nggak ada. Di Jobsitnya ada, Bu. Ada keterangannya kuning juga di Jobsit itu. Ada nomor Oh, di kayak kolom gini ya. berapa itu. Nah, seperti itu saya sama persis kayak gitu. Oke, nah saya ini penasarannya kenapa ini gitu. nggak apa-apa ya sebenarnya. Ya ini saya nggak baca ini ya. Nah ini tuh kenapa kok keluar seperti itu? Nah ini tadi yang saya bilang, ketika ada atribut yang namanya sama persis itu membingungkan. Nah misalnya ini namanya itu yang anggota apa kasir, sama-sama nama. Alamat itu punyanya anggota apa punyanya kasir ya. Kalau kalian lihat kan nama atributnya sama persis. Nah makanya itu di sini keluar. Nah, alamat itu sebenarnya sudah ada di entitas lain. Harusnya kita ganti agar memang nggak membingungkan. Kalau nama kasir ya ganti nama kasir gitu ya. Nama anggota diganti nama anggota. Kalau mau menghilangkan kuningnya. Tapi sebenarnya ketika di generate yang nggak ada kesalahan, tetap ada PK, tetap relasinya jalan, FK-nya masih ada. Nah itu warning ya sama kayak ini. Warning. Jadi warning itu peringatan. Lebih bagus ya kalau nggak ada peringatan. Tapi walaupun ada peringatan pun itu nggak mempengaruhi hasil generate-nya. Gitu ya, Ilham ya. Yang lain juga paham ya? Oke, jadi seperti itu. Oke, gimana? Cukup untuk hari ini? Ini kalian kalau merasa kemarin CDM-nya masih salah atau PDM-nya kurang benar ya, nanti bisa diperbaiki lagi ya. Nanti saya kasih tambahan waktu ya di job sheet. Oke? Ini sih Bu mau tanya. Ya. Itu setiap soal apa harus ada deskripsi tabelnya ya, Bu? Apa cuma yang